Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan Bandicam. Seperti banyak yang diketahui, Bandicam itu adalah aplikasi untuk merekam layar pada komputer Windows. Jadi aplikasinya seperti ini. Ini tinggal ke belakang. Nah, di sini ada setting di sini. Settingnya tentunya dia kan untuk merekam layar ya. Merekam layar itu tentunya tidak hanya merekam layar saja. Apakah Anda akan merekam layar termasuk audionya gitu. Jadi kalau untuk merekam layar ini tinggal pilih saja nih. Apakah Anda spesifik pada ukuran layar tertentu dengan cara mengklik kemudian ditarik begitu. Apakah full screen? Kalau full screen maka pilih full screen display 1. Kemudian di home itu setting apa saja yang tersedia di sini. Ini yang setting yang ini ya. Video ini yang sudah terekam. Jadi kita akan mengoptimalkan pada setting ya. Jadi untuk file hasil daripada perekaman jatuhnya di my document garing Bandicam ya. Kemudian kalau kita open maka akan langsung menuju ke dimana file ini sudah terbuat. Ini sudah dibuat. Ini ada dua file ini tadi saya yang rekam. Kemudian jadi nanti kalau saya merekam maka akan membuat file baru nih secara otomatis berdasarkan di sini ada tulisannya Bandicam 2021 tanggal bulan, hari, kemudian jam 19.58 detik, menerangkan jam, menit, detik. Kemudian 042 ini nama file ini unik, harus selalu berbeda dia. Tapi sebagai yang paling gampang untuk membacanya adalah dia menggunakan format waktu. Itu sangat berguna bagi kita kalau misalkan ingin menemukan secara cepat. Kemudian di sini ada setting ini untuk Bandicam always on top. Bandicam Windows always on top ini artinya kalau misalkan ini saya on top begini, kalau saya buka maka dia akan ada di atas begini gitu. Jadi tidak ketumpuk ya. Terus start Bandicam minimize to try, ketika di awal dihidupkan maka nanti dia akan ke sini nih, akan ke sini. Kemudian kenapa saya tidak merekamnya dari Bandicam? Orang saya akan membahas Bandicam, maka dia tidak bisa merekam diri sendiri tentunya, begitu aja secara sederhana. Dia juga bisa kita lakukan untuk merekod secara schedule. Schedule itu adalah dia bisa kita atur waktunya. Kemudian di sini ada FPS. FPS itu adalah frame per second. Ini menunjukkan kecepatan daripada rekaman videonya. Ini kalau kita akan tunjukkan. Kemudian di sini ada juga bisa kita FPS ini bisa kita setting. Tapi saya membiarkan ini biarkan seperti dari awalnya. Nah, pada video di sini ini untuk record ini dan pause hotkeys. Hotkey ini harus diingat nih bahwa dia menggunakan F12 dan juga Shift F12. Kemudian kalau mau Anda record atau stop maka pencet F12. Kemudian untuk ketika menghentikan maka untuk pause, bukan menghentikan, untuk pause itu Anda bisa mengetik hotkeys. Kemudian di sini ada juga setting overlay ya. Overlay ini kita bisa menambahkan di sini sound, ini untuk setting soundnya. Routing sound ini sangat penting ya. Anda harus tepat bagaimana men-setting sound ini. Jadi ketika Anda merekam dari aplikasi maka arahkan untuk input daripada mikrofon ini ke aplikasi ya, ke speaker, terutama main speaker output ya. Itu. Jadi kalau Anda ingin merekam dari mic maka arahkan mic ini ke drivernya mic. Itu di sini saya mempergunakan, di sini di dalam ini ada internal built-in mic yang ada di dalam laptop ini, HP 8440. Kemudian
mikrofon kalau misalkan saya ngomong begini, ini akan bisa merekam ini kalau settingnya dari input mikrofon. Kalau setting ini dia setting untuk aplikasi, maka Anda harus mengarahkan mikrofon ini ke output speaker. Jadi misalkan ingin merekam film nih, merekam film atau juga aplikasi itu sendiri, dan Anda ingin merekam audionya, misalkan suatu player musik, apakah itu Winamp atau apa gitu. Jadi Anda bisa merekamnya dari situ. Tuh. Kemudian juga bisa melakukan record secara terpisah untuk audio dalam format WAV. Webcam bisa kita tampilkan juga di sini, namun saya tidak menggunakannya saat ini. Kemudian mouse ini bisa kita aktifkan ketika kita melakukan suatu bentuk presentasi gitu ya. Maka mouse-nya ini akan menjadi besar ini untuk pointernya ini. Kursornya ini akan menjadi besar. Besarnya itu bisa kita setting hingga 200% hingga 300% maksimum, tapi saya mempergunakan 200%. Terus ini nanti bulat-bulatannya ini akan bisa kita setting dari sini. Dan juga logo, Anda bisa membuat logo sendiri kita tampilkan, kemudian mau menulis seperti apa, TV atau apa begitu, jadi tinggal dimasukkan ke setting logo ini. Tag ini untuk menambahkan label tag, seperti mungkin saya menambahkan di sini ngobrak di rumah YouTube itu misalkan, bisa gitu, tetapi dia akan tampil setelah terekam. Ini menurut saya agak susah nih, karena kita nggak tahu persis ini posisinya di mana, kadang tidak tepat ini posisinya ini. Jadi lebih baik ini kalau misalkan Anda nggak perlu, nggak usah diisi lah begitu. Option di sini ini sistem ya, recording priority. Ini untuk milih normal apakah highest, ini berarti dia maksa, dia pokoknya semua yang lain dikorbankan, ditujukan untuk penggunaan recording dari Bandicam ini gitu. Lalu mengenai ininya bagaimana untuk penyimpanannya, saya mencoba tadi merekam untuk sekitar 7 menit, 53 detik itu dia makan filenya itu sekitar 70 mega ya, 70 mega ya. Jadi kadang bervariasi juga, tetapi yang pasti harddisk harus cukup ya. Paling enggak harddisk Anda harus besar ya, rata-rata harddisk sekarang lah pokoknya. Nantinya file itu akan ada di sini dari tadi di my document /bandicam. Nah di sini nih my document Bandicam. Nah di sini ini besarnya ini sekitar 70 kan, ini saya berekaman sekitar 7 menit 53 detik 8 menit. Itu memakan size-nya 74 mega, 75 mega lah begitu. Jadi kalau untuk saya mencoba merekam dari aplikasi player itu ternyata besar juga, karena dia untuk musiknya kan berat begitu kira-kira. Jadi jika Anda mencari aplikasi untuk merekam, ini tentunya banyak orang yang memakai Bandicam itu, tapi kadang Anda harus sebelum melakukan perekaman, Anda harus mencoba dulu ya, harus dicoba dulu ininya Bandicamnya ini, kira-kira nanti rekamannya jadi enggak gitu kan. Jadi Anda harus cek dulu nih rekamannya, oh keluar suara dan gambar gitu kan. Karena kadang kalau settingnya tidak tepat, yaitu tadi untuk addressing sound source-nya itu tidak tepat, maka dia akan tidak ada suaranya, jadi bisu gitu. Itu. Terus untuk setting daripada ininya ya, untuk videonya itu bisa dipilih di sini. Anda bisa merekam dalam bentuk AVI atau MP4. Umumnya kan sekarang kan kalau misalkan untuk kita upload ke YouTube itu kita menggunakan format MP4 gitu kan. Video bisa dipilih di sini, ukurannya seperti apa, custom dan lain-lain. Saya pilih selalu full size, fps 30, kodeknya MPEG 4, quality 100. Ini harus jangan lupa nih, jangan dipilih selain quality 100 ya, karena saya coba di bawah 100 ternyata untuk hasil gambarnya jadinya patah-patah itu. Kemudian untuk audio ini biarkan aja sistem yang memilih, dia akan menggunakan kodek AAC, bitrate-nya 192, channel stereo, frekuensi 48.000 Hz tuh.
Kemudian untuk apa lagi? Saya kira itu sudah cukup. Jadi misalkan seperti ini, misalkan saya ingin merekam layar ini, ya saya tinggal mendemokan saja nih. Saya demokan ya, ini saya demokan sedikit ini langsung rekam. Oh, recording mode not selected. Ini dipilih dulu, kemudian full screen display one, kemudian ini tadi udah settingnya udah bener, tinggal rek seperti itu. Maka dia akan merekam. Coba apakah ini akan menghasilkan rekaman seperti apa. Ini kita misalkan ini saya buka untuk aplikasi ya, ini tadi aplikasi gitu kan. Nah, ini kan karena terlalu dia tampilkan di atas nih, on the top tadi, maka dia akan selalu ada di atas. Ini agar bila ke belakang, nah begitu. Nih seperti ini. Kemudian misalkan ini saya buka nih CPU ID nih. Ini adalah aplikasi untuk melihat performa hardware. Ini terutama untuk monitor temperatur, karena laptop saya ini ada masalah dengan sistem kok pengaturan temperaturnya. Jadi kalau panas dia mati. Jadi seperti ini ya. Kemudian oke, kita coba ini close saja, kemudian rekaman saya hentikan. Nah, rekaman hentikan, kita buka nih. Nah, ini sudah ada hasilnya di sini nih. Nah, kita play aja ini langsung. Ini untuk default playernya. Untuk ini saya memakai ini ya, apa itu, memakai VLC ya, VLC player. Nah kan, ini tadi yang barusan saya demokan kan. Nah, jadi begitu. Tuh, ini ada suaranya sebenarnya ini, tapi suaranya sekarang saat ini menuju ke headphone, jadi nggak terdengar. Tuh. Jadi sudah jelas ya pemirsa. Itu. Jadi Anda bisa mempraktikannya sendiri di rumah, bagaimana cara mengoptimalkan Bandicam ya, Bandicam. Bandicam itu alat untuk merekam layar desktop di Windows. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.